Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tema yang menarik ya, nyeri pinggang dan saraf kejepit ya. Mirip namun ini tidak sama ya. Saat mendengar keluhan nyeri pinggang, banyak orang yang beranggapan keluhan tersebut disebabkan oleh saraf kejepit. Apakah setiap nyeri pinggang pasti karena saraf kejepit? Bagaimana cara membedakannya? Yuk kita cari tahu jawabannya dengan melihat video ini. Pada awalnya pinggang terasa pegal ya, lama-kelamaan muncul rasa sakit yang menusuk hingga sulit untuk bergerak dan berdiri tegak. Ini merupakan ciri khas seseorang yang nyeri pinggang ya. Hal ini dapat terjadi setelah melakukan pekerjaan berat ya, misalkan mengangkat barang berat, terlalu lama duduk atau berdiri. Lalu nyeri pinggang akibat kekakuan dan ketegangan otot atau spasme otot ini dapat membaik dengan sendirinya dalam hitungan hari ya. Jadi seseorang yang terkena nyeri pinggang itu biasanya jangka waktunya paling beberapa hari dan nanti dia akan reda dengan sendirinya ya. Lain halnya dengan nyeri pinggang yang disebabkan oleh saraf kejepit atau disebut juga dengan HNP, maka keluhan nyeri pinggang yang muncul dapat berlangsung lebih lama. Jadi seseorang yang nyeri pinggang dalam jangka waktu lama 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu ya, kemudian disertai dengan penjalaran atau rasa yang menjalar ke kaki atau ke tangan, dari pinggang hingga ke seluruh bagian kaki, misalkan kesemutan, kemudian mati rasa atau kebas dan kelemahan. Nyeri tersebut dapat timbul karena penekanan saraf akibat penonjolan bantalan sendi tulang ya. Jadi seseorang yang mengalami gejala tadi kemungkinan terjadinya penonjolan bantalan sendi tulang belakang. Nah, penekanan bantalan sendi tulang belakang ini terjadi pada saraf motorik dan akan berdampak kelemahan pada bagian tubuh yang terkena ya. Jadi misalkan seseorang terkena di area lumbar, saraf kejepit, maka biasanya area kaki ini akan sulit digerakkan atau mengalami kelemahannya. Nah, jika terjadi pada saraf sensorik, itu akan berdampak pada mati rasa, kebas pada bagian tubuh. Diagnosis untuk HNP ini tidak hanya didasarkan pada keluhan saja ya, namun diperlukan pemeriksaan kemampuan gerak tulang belakang. Ini bisa dengan melakukan pemeriksaan rehabilitasi medik ya, yaitu mengecek saraf sensoriknya, kemudian juga pemeriksaan saraf refleksnya. Nah, pemeriksaan penunjang lainnya juga dapat dilakukan ya, seperti MRI atau juga CT scan, sehingga kamu bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai keluhan yang kamu alami. Nah, biasanya untuk kasus HNP ini tata pelaksanaan seseorang setelah terkena gejalanya itu biasanya dikasih obat anti nyeri, kemudian fisioterapi ya, kemudian juga terapi listrik itu yang radiofrekuensi, hingga langkah terakhir biasanya pembedahan ya. Nah, bagi sahabat yang ingin terhindar dari keluhan nyeri pinggang itu dapat melakukan tips berikut ini. Yang pertama, menggunakan teknik yang aman untuk mengangkat barang yang berat ya. Jadi kalian kalau mengangkat barang yang berat, usahakan jangan tumpuannya pada punggung ya, tapi kalian pada kedua kaki. Kemudian yang kedua, peregangan secara berkala jika duduk atau berdiri terlalu lama. Misalkan kalian aktivitasnya sifatnya itu berulang dan terlalu lama, maka kalian harus melakukan peregangan ya. Ini agar saraf kalian tidak terjadi spasme, tidak terjadi ketegangan, sehingga ini jika efeknya lama kelamaan ini akan membuat saraf kejepit. Yang ketiga, latihan fisik untuk menguatkan otot punggung dan kaki. Ini bisa kalian dapatkan dengan bersepeda, renang, dan juga latihan-latihan mengangkat benda-benda yang ringan dulu. Ini untuk latihan muscle kalian atau otot kalian. Kemudian yang berikutnya, mempertahankan berat badan kalian agar tetap ideal ya. Jadi kalian jangan sampai obesitas, karena orang yang berat badan itu akan pengaruh kepada saraf kejepitnya. Sehingga lakukan tips-tips sederhana tadi di saat kalian terkena gejala-gejala HNP atau nyeri pinggang, dan jangan kalian biarkan secara terus-menerus ya. Kalau kalian bingung minum nutrisi apa yang bagus, kalian bisa mendapatkan dari susu yang protein tinggi ya, dan juga tentunya susu yang mengandung kalsium, vitamin, mineral, dan lain-lainnya, yang mana dengan minum susu nutrisi ini bisa memperbaiki nutrisi tulang belakang kalian ya, agar lebih kuat dan maksimal. Oke, mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go, make my body go, make our bodies high.